Selamat pagi, perkenalkan saya Francisca, peserta PBG kategori 2 tahun 2022 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Palangkaraya. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik mengajar saya dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 3 Rungan, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, syukur kalau semuanya sehat. Untuk mengawali pembelajaran kita, Ibu minta Andra Sekta pimpin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Ya, terima kasih untuk Anda. Silakan duduk ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek hadiran kalian. Ibu akan panggil kalian satu persatu. Ahmad Hafifuddin, Amandalia, Andra Sekta, Charlie, Charlie izin juga ya. Marcel Abdi Winata, Maulida Indraswara, Muhammad Said Wardoyo, Muhammad Kurniansyah, Naimatul Hafido, Nia Melinda, Rahma Sriatiningsih, Rahmawati, Rafi Saputra, Tuni Restuwardani, Yusuf Bima Saputra, William. Oh ya, berarti Apik, Charlie, dan William izin ya. Bagaimana untuk hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu? Sudah siap? Semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu? Semangat, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk pertemuan sebelumnya masih ingat apa yang kita pelajari? Ingat semua? Siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Mengidentifikasi dan menyimpulkan isi informasi teks eksposisi. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi dan menyimpulkan isi informasi teks eksposisi. Dan pada hari ini kita masih melanjutkan tentang teks eksposisi, yaitu kalian akan menelaah dan menulis teks eksposisi. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar kita pada hari ini yang pertama 3.6, menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya 4.6, menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi pada hari ini. Yang pertama, menelaah struktur tesis pada teks eksposisi yang dibaca. Yang kedua, menelaah struktur rangkaian argumen pada teks eksposisi yang dibaca. Yang ketiga, menelaah struktur penegasan ulang pada teks eksposisi yang dibaca. Yang keempat, menentukan topik teks eksposisi. Yang kelima, menyusun bagian teks eksposisi. Yang keenam, menyusun bagian rangkaian argumen teks eksposisi. Ketujuh, menyusun bagian penegasan ulang teks eksposisi. Dan kedelapan, merangkai bagian struktur yang telah dibuat menjadi teks eksposisi. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menelaah struktur tesis dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menelaah struktur rangkaian argumen dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menelaah struktur penegasan ulang
ulang dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi peserta didik mampu menentukan topik teks eksposisi dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi peserta didik mampu menyusun bagian tesis teks eksposisi dengan benar. Yang keenam, dengan berdiskusi peserta didik mampu menyusun bagian rangkaian argumen teks eksposisi dengan benar. Yang ketujuh, dengan berdiskusi peserta didik mampu menyusun bagian penegasan ulang teks eksposisi dengan benar. Dan yang kedelapan, dengan berdiskusi peserta didik mampu merangkai teks eksposisi dengan benar. Ya, itu tadi kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah gambar untuk kalian. Silakan kalian perhatikan. Ya, ini gambarnya ya. Silakan kalian perhatikan. Di sini gambarnya tentang apa? Tentang sampah. Sampahnya ini di mana? Lingkungan sekolah. Sampahnya ini terdapat di lingkungan sekolah ya. Seperti kita lihat di sini yang merupakan sampahnya. Bagaimana untuk di sekolah kita? Ada yang suka buang sampah sembarangan tidak? Ada. Siapa? Ini tunjuk temannya. Kalau saya suka buang sampah sembarangan. Iya. Ini ya, kalau kita membuang sampah sembarangan seperti yang kita lihat ini sampai di jalan itu di sekitar sekolahnya ya. Untuk kalian tidak membuang sampah sembarangan ya, buang sampah pada tempatnya. Untuk hari ini berkaitan dengan teks eksposisi dan gambar yang sudah Ibu tayangkan. Nanti kalian akan menelaah struktur teks eksposisi dan kalian juga akan menulis teks eksposisi ya dalam kelompoknya. Jadi hari ini kalian akan menghasilkan sebuah produk yaitu berupa teks eksposisi ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menanyakan bagaimana cara menelaah struktur dalam teks eksposisi. Ada yang tahu? Selanjutnya, menurut kalian jika Ibu memiliki topik kebersihan lingkungan sekolah, apakah topik tersebut dapat dikembangkan menjadi teks eksposisi? Bisa. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab Enggak. tidak mau. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksposisi? Ada yang tahu? Enggak. Bu, saya bertanya. Ya, silakan Rahma. Bagaimana cara menelaah struktur teks eksposisi dan langkah-langkah menyusun teks eksposisi dengan benar, Bu? Ya, terima kasih pertanyaan dari Rahmawati ya, sangat bagus. Bagaimana cara menelaah dan langkah-langkah menyusun teks eksposisi dengan benar? Untuk itu, mari kita simak tayangan video berikut ini ya.
dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama di sini ada Marcel Adiwinata, Muhammad Kurniansyah, Naimatul Hafidov dan Ramawati. Kelompok kedua Amandalia Andra Sekta, Maulida Indraswara, Muhammad Said Bardoyo dan Raffi Saputra. Lalu untuk kelompok 3 ada Nia Melinda, Rahma Suryatiningsih, Uni Restuwardani dan Yusuf Dimas Saputra. Ya, itu kelompoknya ya. Sekarang silakan kalian membentuk pada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini ada yang kelompok 3. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membantu kalian ya. Silakan kalian masing-masing kerjakan pada kelompoknya. Akan dikerjakan ya. Silakan kalian kerjakan pada kelompoknya masing-masing ya. Pertama di sini yang kalian kerjakan apa dulu? Menelaah struktur teks eksposisi. Jadi yang pertama kalian kerjakan di sini menelaah dulu ya. Kalian telaah struktur teks eksposisinya. Baiklah, selanjutnya setelah kalian menelaah di sini apa yang kalian kerjakan? Menentukan topik teks eksposisi. Ya, selanjutnya menentukan topik teks eksposisi ya. Untuk topiknya silakan kalian cari yang ada di lingkungan sekitar ya. Contohnya di lingkungan sekolah kita seperti gambar tadi kan tentang sampah. Bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kita bagaimana, apakah sudah bersih atau masih terdapat sampah ya. Itu bisa kalian buat eksposisinya ya. Atau di lingkungan tempat kalian tinggal juga bisa ya. Silakan kalian tentukan topiknya. Selanjutnya setelah kalian menentukan topik, apa yang kalian lakukan lagi? Menyusun bagian struktur teks eksposisi. Ya, selanjutnya menyusun bagian struktur teks eksposisi ya. Selanjutnya kita akan menyusun jadwal kita untuk hari ini ya. Di sini Ibu sudah membuat jadwalnya. Yang pertama itu peserta didik berdiskusi menelaah struktur tesis dalam teks eksposisi 3 menit. Lalu peserta didik berdiskusi menelaah struktur rangkaian argumen dalam teks eksposisi juga 3 menit. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi menelaah struktur penegasan ulang dalam teks eksposisi 3 menit. Selanjutnya, peserta didik mendiskusikan dan menentukan topik dalam teks eksposisi juga 3 menit. Peserta didik mendiskusikan bagian eksposisi 6 menit. Selanjutnya, peserta didik mendiskusikan bagian rangkaian argumen dalam teks eksposisi 6 menit. Peserta didik mendiskusikan bagian penegasan ulang dalam teks eksposisi 5 menit. Peserta didik merangkai bagian struktur yang telah didiskusikan menjadi teks eksposisi juga 3 menit. Dan yang terakhir, masing-masing kelompok menuangkan semua ide yang didapatkan ke dalam aplikasi Canva sehingga menjadi teks eksposisi yang lengkap. Ini juga 3 menit. Bagaimana jadwalnya? Apakah kalian setuju mengenai jadwal yang sudah Ibu susun? Setuju. Kalau setuju berarti kita gunakan jadwal yang sudah Ibu buat ya. Sekarang silakan kalian masing-masing kerjakan pada kelompoknya. Semuanya perhatikan di sini untuk mengerjakan tugasnya. Silakan kalian bagi ya. Dibagi saja untuk mengerjakan. Ada yang menelaah. Di sini kan kalian sudah menentukan topik juga tadi. Kalian bagi, ada yang menelaah, ada yang menyusun bagian struktur teks eksposisi itu tadi ya, berdasarkan topik yang sudah kalian buat ya. Supaya semuanya bekerja, dibagi saja ya.
Iya, rangkaian argumennya jangan lupa disertakan faktanya ya yang mendukung dari argumen kalian ini. Dimasukkan ya. Bisa ditambah lagi ya. Lanjutkan ya. Ketiga. Kelompok 2, mana Ibu lihat dulu hasilnya? Sudah dikerjakan. Ibu lihat dulu ya kelompok 2. Ini juga sama untuk rangkaian argumentasinya. Disertakan fakta yang mendukung dari pendapat kalian ya. Disertakan faktanya. Dari pendapat kan sudah ini. Lalu untuk penegasan ulangnya di sini simpulannya ya. Simpulan berdasarkan yang sudah kalian kerja. Ada pertanyaan tidak? Lanjutkan ya. Kelompok 1 mana? Ibu lihat dulu. Apa jangan? Rancangan bagian penegasan ulang ya. Rancangan bagian penegasan ulang ini penegasan ulang dari bagian argumen tadi ya. Rangkaian argumennya. Di sini kalian simpulkan kesimpulannya. Ada yang pertanyaan? Kalau tidak ada silakan dilanjutkan aja ya yang benar maksudnya. Jatuh nanti. Bagaimana tugasnya sudah semua? Ya, kalau sudah, selanjutnya silakan kalian mengeluarkan HP-nya masing-masing ke kelompoknya. Selanjutnya silakan kalian menuangkan teks eksposisi yang sudah kalian buat tadi ke dalam aplikasi Canva ya. Aplikasi Canva-nya silakan masing-masing kelompok dibuka ya. Pengetahuan dengan maksimal titik. Lingkungan sekolah saat ini. Mendukung kegiatan di sekolah. Lingkungan indah dan asri. Titik. Bagaimana tugasnya sudah? Sudah dituang pada aplikasi Canva-nya? Baiklah, kalau sudah, silakan kalian kirim produk yang sudah kalian buat berupa teks eksposisi menggunakan aplikasi Canva ke WA grup kita ya. Ya, silakan dikirim ya. Bagaimana, sudah dikirim semua? Ya. Baiklah, kalau sudah dikirim, selanjutnya kita akan presentasi ya. Bagaimana untuk presentasinya? Sudah siap semua? Kalau sudah siap, kita akan mulai dari kelompok 1 ya. Baiklah, kelompok 1 silakan maju ya. Selamat pagi. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya Rahmawati sebagai moderator dan di sebelah saya Namatul Hafidh sebagai penyaji. Mabel Abdiwinata sebagai penyaji 2 dan Muhammad Kurniansyah sebagai penyaji 3. Hasil diskusi kami akan disampaikan oleh penyaji 1, 2, dan 3. Pada penyaji saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan
bagus. Faktanya, masih banyak peserta didik yang belum sadar akan kebersihan lingkungan. Peserta didik membuang sampah tidak pada tempatnya. Masih banyak sampah yang dibuang ke laci, di selokan, bahkan ada yang membuang ke taman sekolah. Yang dapat saya sampaikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Kurniansyah. Jadi 3. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan melanjutkan menyampaikan posisi yang kami buat. Berbicara mengenai masalah kebersihan lingkungan sekolah memang menjadi masalah utama, menanamkan kesadaran penting membuang sampah pada tempatnya sejak dini. Dilakukan baik melalui sosialisasi atau memasukkan ke dalam peraturan sekolah yang membuang sampah pada tempatnya. Karena selanjutnya adalah kewajiban pihak sekolah untuk menyediakan jumlah tempat sampah yang lebih banyak. Hal ini untuk memudahkan setiap anak membuang sampah di dalam setiap kelas harus tersedia tempat sampah di kantin, ruangan kelas, menyapu lantai di kelas, menghapus papan tulis, menyiapkan untuk melakukan kerja bakti di sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kelancaran belajar, mengajar, pola kehidupan tidak dapat meningkatkan semangat belajar tinggi sehingga meningkatkan prestasi sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyanyi 1, 2, dan 3 yang sudah menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya bagi kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari kelompok kami persilahkan. Ya, silahkan ambil serta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi hasil menelaah struktur teks eksposisi. Menurut saya sudah benar karena jawaban kelompok 1 kurang lebih sama dengan kelompok kami. Dan juga karya berupa teks eksposisi yang ditampilkan menurut saya juga bagus dan menarik, seperti pemilihan topik dari lingkungan sekitar. Strukturnya juga sudah lengkap dan rinci, bahasa yang digunakan sudah dipahami, pemilihan template-nya juga menarik. Sekian yang dapat sampaikan, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Anda Septar. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selamat pagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ya. Selamat pagi. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya Andra Septa sebagai moderator, dan di sebelah saya Amanda Dia sebagai penyanyi 1, Rida Indra Suara sebagai penyanyi 2, dan Muhammad Said Abdullah sebagai penyanyi 3, Fitri Saputra sebagai penyanyi 4. Hasil diskusi kami akan disampaikan oleh penyanyi 1, 2, dan 3. Kepada penyanyi saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait pembahasan soal masalah utama yang dibahas dalam eksposisi. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal itu dibuat kurikulum satuan pendidik KTSP kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jangan dilanjutkan oleh Komite dari Suara Penyanyi 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait produk penulis dan eksposisi. Adapun
disediakan kurang kesadaran akan kebersihan, malah itulah penyakit peserta didik sekolah pada saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pendidik 1, 2, 3, dan 4 yang sudah menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Selanjutnya bagi kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari kelompok kami persilahkan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi hasil menelaah struktur teks eksposisi. Menurut saya sudah tepat karena kurang lebih juga hampir sama dengan kelompok kami. Selain itu juga karya berupa teks eksposisi yang ditampilkan menurut saya juga bagus dan menarik seperti pemilihan topik dari lingkungan sekitar, strukturnya juga sudah lengkap, bahasanya mudah dipahami, template yang digunakan juga menarik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Rahma Suratiyuti. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Baiklah, selanjutnya kelompok 3 silakan lanjut ya. Selamat pagi. Teman-teman kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu perkenalkan kelompok kami. Saya sebagai moderator dan sebagai direktur dari sebagai satu. Yang lainnya sebagai pendidik 2 dan yang bersangkutan sebagai pendidik 3. Hasil diskusi kami akan disampaikan oleh pendidik 1, 2, dan 3. Kepada pendidik saya persilakan. Terima kasih atas undangan yang diberikan oleh saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Lingkungan sekolah pendidikan dan peserta didik juga harus saling menghargai satu. Terima kasih kepada pendidik 1, 2, dan 3 menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari kelompok kami, kami silakan. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi hasil menelaah struktur teks eksposisi. Menurut saya sudah benar karena jawaban kelompok 3 kurang lebih sama dengan kelompok kami, dan juga karya berupa teks eksposisi yang ditampilkan menurut saya juga bagus. Pemilih topik dari lingkungan sekitar, strukturnya juga sudah lengkap, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Mentor Rapido. Baiklah, yang dapat kelompok kami sampaikan. Selamat pagi, terima kasih. Salam kelompok 3 ya. Ya baiklah, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing ya. Dari kelompok 1 hingga kelompok 3. Selanjutnya siapa yang mau menyampaikan pengalaman belajarnya pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Rahma Suryati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengalaman yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pertama-tama saya merasa senang dengan pembelajaran kita hari ini. Saya dapat bekerja dalam kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan, penjelasan materi maupun contoh yang sudah ditayangkan dalam materi. Selain itu, kami dalam kelompok juga bisa menelaah struktur teks eksposisi dan membuat karya kami sendiri berupa teks eksposisi yang ditampilkan pada LCD proyektor. Ini merupakan hal baru bagi saya dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rahma Suryati yang sudah menyampaikan pengalaman belajarnya ya. Tepuk tangan untuk Rahma Suryati. Berdasarkan hasil presentasi kalian tadi yang sudah Ibu amati ya dari tiap kelompoknya, kelompok 1 hingga kelompok 3. Tadi dari hasilnya yang Ibu lihat, untuk hari ini yang menjadi kelompok terbaik adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dalam kelompok tadi kalian sudah menyelesaikan tugasnya ya, baik itu menelaah ataupun kalian menyusun teks eksposisi, dan semuanya tadi sudah bisa ya, meskipun ada beberapa
yang masih kurang ya. Untuk kegiatan presentasi kita pada hari ini, tepuk tangan ya semuanya. Selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi untuk kalian. Lalu Bagaimana tugasnya sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Baiklah, tadi kalian sudah mengumpulkan hasil evaluasinya ya. Sekarang siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Rahma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pelajaran kita pada hari ini yaitu menelaah struktur teks eksposisi dan menyusun teks eksposisi berdasarkan strukturnya, yaitu bagian tesis, rangkaian argumen, dan penugasan ulang. Selain itu, bagian struktur yang telah disusun lalu dirangkat menjadi teks eksposisi yang utuh. Kemudian hasil tulisan kami tersebut kami tuangkan pada aplikasi Canva yang sudah kita tampilkan saat presentasi berupa teks eksposisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rahmawati yang sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Rahmawati. Ya, untuk hasil produk kalian tadi yaitu teks eksposisi yang sudah kalian buat menggunakan aplikasi Canva, bisa kalian kirim ke